Selamat pagi, teman-teman, Bapak Ibu. Bapak Ibu, karena udah ada bapak-bapak juga nih, ada Pak Yoyo, ada Pak Arif juga, dan teman-teman semua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini dan juga sore hari. Mungkin Stella dan teman-teman ini yang ada di Indonesia juga udah sore hari. Selamat sore. Kami ucapkan selamat datang di rapat konsolidasi pemilihan umum Ketua Umum PPUK 2021. Kang Dodi, saya izin untuk mewakili Kang Dodi ya. Bangga, bangga. Oke. Ya, terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita dari KPU Komisi Pemilihan Umum bersama dengan bakal calon ketua umum dan juga Bawaslu yang sudah diwakilkan oleh beberapa nama di sini, kami menyambut baik rapat konsolidasi ini untuk bagaimana sosialisasi dan langkah-langkah ke depannya pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilu ini kita bisa bersama-sama nih untuk mengkoordinir, kemudian mengawasi dan juga mensukseskan pesta demokrasi PPUK, sehingga di akhirnya kita bisa mendapatkan pemimpin atau ketua umum yang baru dari hasil demokrasi yang benar-benar jujur, transparan, adil, dan juga setara untuk semuanya. Nah, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait pemilihan umum Ketua Umum PPUK pada tahun ini. Yang pertama, visi dan misi KPU PP United Kingdom pada tahun ini adalah yang pertama, visinya itu kita manifesting demokrasi, sesingkat itu. Bagaimana kita memanifestasikan cara berdemokrasi yang baik di level pelajar Indonesia melalui pemilihan umum kali ini. Dengan misi yang pertama itu meningkatkan kesadaran pelajar Indonesia di UK akan pentingnya berdemokrasi. Yang kedua, menjamin terselenggaranya pemilu presiden PP UK yang adil, demokratis, serta transparan. Yang ketiga, menyelenggarakan pemilu tanpa adanya intervensi atau konflik kepentingan dari pihak manapun. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya mau mempresentasikan kembali logo resmi. Jadi ini merupakan pertama kali KPU PP United Kingdom mempunyai logo resmi yang akan kita pakai dan kita harapkan ini menjadi logo resmi untuk penyelenggaraan pemilu-pemilu KPU PP United Kingdom ke depannya. Nah, ini adalah logo resmi KPU PP United Kingdom dengan irisan dengan organisasi PPUK tentunya yang kita sebagai wadah kita bersama, dengan beberapa elemen-elemen yang melambangkan atau memberikan makna tertentu. Yang pertama, jika dilihat di sini ada suara amplop merah dengan contreng warna putih, itu menandakan bahwa suara yang diberikan pada pemilihan umum kali ini dan suara tersebut sifatnya kuat dalam menentukan ke arah mana PPUK ini akan berjalan ke depannya. Dan yang kedua, bisa dilihat juga ada kotak suara di bawah amplop itu dengan sirkuit berbentuk logo, dengan logo berbentuk sirkuit, ini menandakan bahwa pemilihan umum berlangsung secara elektronik pada tahun ini, bersinergi dengan database yang sudah kita himpun melalui sensus anggota PPUK yang telah kita laksanakan sepanjang tahun ini. Yang ketiga, di dalam kotak suara itu kita juga bisa lihat ada 4 cabang sirkuit logo. Ini menandakan 4 negara, Inggris, Scotland, Wales, dan Irlandia Utara, di mana mahasiswa Indonesia saat ini sedang melakukan studi atau sedang menempuh perkuliahan. Dan yang keempat, di dalam 4 sirkuit logo tersebut, kita juga bisa melihat ada 32 titik pada sirkuit logo tersebut. Ini untuk menandakan atau mewakilkan 32 PPI cabang yang menaungi mahasiswa Indonesia, dan mereka semua memiliki hak suara yang sama dalam pemilihan umum kali ini. Nah, ini merupakan logo resmi PPUK dengan makna-makna yang telah saya sampaikan tadi. Kemudian media sosial resmi KPU PP United Kingdom yang kita pakai pada tahun ini, yang pertama itu kita mempunyai Instagram. Jadi ini merupakan Instagram yang baru, Instagram KPU PPI United Kingdom. Di sini merupakan media utama update segala bentuk penyelenggaraan dan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan umum pada tahun ini. Yang kedua, kita juga tetap memberdayakan media sosial utama kita, yaitu Instagram PP United Kingdom, di mana ini merupakan media kita untuk menginformasikan tahapan-tahapan utama sebenarnya, di luar informasi-informasi yang telah kita sampaikan di Instagram KPU PP United Kingdom. Yang ketiga, di portal ppi.org/pemilu, kita juga secara lengkap menampilkan tahapan-tahapan pemilu, kemudian juga bakal calon, visi misi, dan juga teman-teman atau saudara-saudara semua publik bisa melihat kurikulum vitae, visi misi, kemudian motivation letter, dan videonya juga ada di sini sebenarnya, bisa diakses secara terbuka, dan juga tahapan-tahapan pemilu semua kita buka untuk publik. Jadi asas transparansi untuk publik itu benar-benar kita tekankan pada tahun ini. Dan yang keempat, di YouTube PP United Kingdom juga telah kita update semuanya,
baik visi misi dan juga setiap rapat. Jadi rapat hari ini juga akan kita upload, jadi publik bisa akses semua apa yang telah kita lakukan. Jadi tidak ada yang kita tutup-tutupi pada pemilihan kali ini. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Dan struktur kepanitiaan KPU PP United Kingdom pada tahun ini, saya sendiri, Hadumandro Randani Malau, sebagai ketua diamanahkan oleh Mas Gatot dan Mas Imad, dan juga ada Kang Dodi Dharma di sini sebagai wakil ketua, dan juga sekaligus kepala untuk webmaster, pengolahan nanti untuk sistem voting, dan juga untuk webpage PP United Kingdom /pemilu tadi. Kemudian juga ada divisi konsep, regulasi, dan formatting. Ini ada Namira, Samir, dan Hazel. Mereka ini bertugas untuk mengkonsepkan, mengatur regulasi dari yang telah kita punya tahun lalu, bagaimana kita modifikasi saat tahun ini untuk kembali lebih detail, kemudian juga lebih objektif dan juga tidak menghasilkan regulasi yang ambigu, dan juga memformulasikan bagaimana sistem penyelenggaraan pemilu kali ini dengan berbagai skenario yang kita antisipasi saat ini. Kemudian di divisi sosial media dan kreatif, ini ada Mas Rizky Aditya Irwandi, ada Marta Siaan, Marta Rachel Siaan, dan ada Mila Sari. Mereka ini bertugas untuk mempublikasikan, mendesain poster, dan juga sistem publikasi dan komunikasi. Mereka bertugas juga sebagai humas KPU. Jadi komunikasi antara KPU dengan publik itu melalui social media dan creative division ini. Kemudian ada juga divisi yang tidak kalah pentingnya, ini divisi data dan digital. Mereka ini yang akan menjadi backbone untuk mempersiapkan bagaimana nanti sistem voting secara elektronik dan juga sistem live statistik. Bagaimana perkembangan voting nantinya secara real time kita akan tampilkan juga di webpage pemilu PP UK. Jadi publik bisa lihat persebaran data, kemudian juga bagaimana persentase pemilu saat itu, perkembangannya, progresnya sudah berapa persen dari 100% pemilih, dan sebagainya, dan sebagainya. Raka Gunarto dan Albertus Andito akan bertanggung jawab untuk itu. Nah, berikutnya pada kesempatan kali ini kembali pengulangan, sebenarnya ini lebih kepada sosialisasi untuk Bawaslu, apa yang telah kita lakukan dan akan kita laksanakan ke depannya. Yang pertama itu nomor urut bakal calon ketua umum PP UK telah kita sampaikan dalam rapat sosialisasi pada 2 hari yang lalu. Kemudian juga istilah penting dalam pemilu kali ini kita perlu tekankan juga. Kemudian timeline pemilu setelah memastikan siapa bakal calon yang telah sah untuk maju dalam pemilihan kali ini. Kemudian juga bagaimana sistem sosialisasi dan kampanye, kemudian juga apa yang harus dilakukan, do's and don'ts yang harus dilakukan oleh setiap bakal calon dan yang harus kita patuhi secara bersama, kemudian juga bagaimana nanti segmen eksplorasi pada pemilihan umum putaran ronde pertama, kemudian ada juga segmen debat 1 dan debat 2 pada pemilihan umum putaran ronde kedua, dan juga bagaimana regulasi terkait tim kampanye dan juga poster presentasi yang harus dipersiapkan oleh bakal calon ketua umum. Nah, nomor urut bakal calon ketua umum telah kita tetapkan dan telah kita sahkan. Ini disahkan melalui SK KPU tentang penetapan bakal calon ketua umum PP UK nomor 002/KPU/PPUK/8/2021 dan SK KPU tentang penetapan nomor urut bakal calon ketua umum PP UK nomor 003/KPU/PPUK/8/2021 dengan nomor urut 1. Ini saudara Muhammad Akil Yerilwan Putra, nanti akan kita perkenalkan. Yang kedua ada nomor urut 2 ada Muhammad Fitra Wardiman DJ, yang hari ini berhalangan hadir karena penerbangan ke UK. Yang ketiga ada saudara Oki Erlivan Sampurno, dan yang keempat ada saudara Diki Arda Pratama. Nah, ini akan menjadi nomor urut yang akan mereka pakai untuk pemilihan umum putaran ronde pertama. Jadi akan ada 2 putaran pemilu pada kali ini karena calon kandidat kita lebih dari 3. Jadi putaran ronde pertama mereka akan mempergunakan nomor urut 1, 2, 3, 4 ini, dan setelah itu pemilihan umum berikutnya, putaran ronde berikutnya, kita akan tentukan kembali nomor urut mereka berdasarkan hasil putaran ronde pertama. Nah, istilah penting dalam pemilu PP UK kali ini yang perlu kita perhatikan adalah ada terminologi bakal calon, ada terminologi calon, ada sosialisasi, dan ada kampanye. Ada perbedaan-perbedaan mendasar yang harus diperhatikan. Yang pertama, bakal calon itu merupakan pelajar Indonesia yang mendaftarkan diri sebagai Ketua Umum PP UK, calon Ketua Umum PP UK, dan telah dinyatakan lolos verifikasi KPU beserta lebih dari 2 kandidat lainnya. Jadi keempat yang hadir saat ini merupakan bakal calon karena mereka telah disahkan dan lolos verifikasi dan lebih dari 2 kandidat. Nah, sedangkan calon ketua umum
calon ketua umum merupakan pelajar Indonesia yang mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum PPUK dan telah dinyatakan lolos verifikasi KPU beserta 2 atau kurang kandidat lainnya dan dinyatakan lolos ke putaran kedua pemilu berdasarkan hasil pemilu putaran pertama, yang perhitungan dan keputusannya merujuk pada dokumen ketentuan umum pemilihan ketua umum PPUK 2021-2022. Jadi perbedaannya adalah calon ketua umum akan kita tetapkan setelah putaran ronde pertama, sedangkan saat ini masih bakal calon ketua umum. Dan ketiga ada sosialisasi, ini merupakan kegiatan yang difasilitasi oleh KPU dan dilakukan oleh bakal calon ketua umum PPUK yang telah diverifikasi oleh KPU untuk memperkenalkan visi, misi, dan program kerja dari para kandidat pada putaran pertama pemilu kali ini. Dan yang keempat ada terminologi kampanye. Kampanye ini merupakan kegiatan yang difasilitasi oleh KPU dan dilakukan oleh calon ketua umum yang telah lolos pada putaran kedua pemilu PPUK berdasarkan hasil putaran pertama, yang perhitungan dan keputusannya merujuk pada dokumen ketentuan pemilu ketua umum PPUK. Tujuan kampanye juga sama, mengenalkan visi, misi, dan program kerja dari kandidat yang lolos pada putaran kedua ini. Dan ketiga, yang berikutnya ada istilah eksplorasi. Eksplorasi merupakan kegiatan atau segmen yang diselenggarakan oleh KPU yang dihadiri oleh seluruh bakal calon ketua umum yang lolos pada tahap verifikasi. Mereka memperkenalkan visi, misi, program kerja, serta menggali lebih dalam lagi terkait pandangan bakal calon ketua umum akan isu-isu yang berkaitan dengan PPUK untuk kemudian dijadikan rujukan atau referensi bagi para pemilih dalam menentukan pilihan mereka siapa yang nanti berhak maju untuk putaran kedua. Jadi eksplorasi ini merupakan tahap atau segmen pertama yang kita sediakan kepada 4 bakal calon ini nantinya. Dan sesi debat ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU untuk para kandidat yang lolos pada putaran kedua. Jadi pada putaran kedua, calon ketua umum akan memperoleh 2 sesi debat, debat 1 dan debat 2. Kegiatan ini akan dipandu oleh moderator dan disaksikan oleh pelajar Indonesia yang ada di UK. Kegiatan ini bertujuan juga untuk memberikan ruang kepada calon ketua umum kembali memperkenalkan visi, misi, program kerja kepada publik, serta yang paling penting, melihat kecakapan para calon dalam merespon dan menanggapi beragam isu dengan topik-topik tertentu yang telah kita sediakan dan kita rahasiakan, yang berkaitan dengan pelajar Indonesia di UK, serta hal-hal yang berkaitan dengan PPUK dari saat ini sampai ke depannya. Nah, itu merupakan istilah-istilah penting yang nanti mudah-mudahan Bawaslu juga kembali tidak bingung lagi, oh apa ini bakal calon, apa ini calon, apa eksplorasi, apa sosialisasi, jadi akan sudah dapat makna-maknanya. Dan timeline pemilu telah kita tetapkan dan telah kita finalisasi karena sudah ada bakal calon yang sah, 4 bakal calon yang sah, dan timeline pemilu pendaftaran telah kita selesaikan pada tanggal 31 Agustus, kemudian penetapan dan pengumuman bakal calon ketua umum telah kita sahkan juga melalui rapat bersama dengan bakal calon ketua umum pada tanggal 2 September. Kemudian saat ini 3-11 September ini merupakan saat-saat sosialisasi oleh bakal calon ketua umum melalui media sosial mereka masing-masing yang telah mereka daftarkan ke KPU. Dan mereka juga telah menetapkan tim kampanye masing-masing yang telah diserahkan maksimal hari ini ke KPU yang akan kita data. Kemudian pada tanggal 10 September akan ada sesi 1 tadi, sesi eksplorasi bakal calon ketua umum dengan moderator yang telah kita tunjuk dan kita rahasiakan. Bahkan moderator sendiri tidak tahu apa isi pertanyaannya karena kita seal amplopnya sampai saat ini, yang akan dibuka pada saat sesi eksplorasi nanti. Kemudian pada tanggal 11-12 September ini merupakan masa tenang untuk para bakal calon ketua umum dan mereka tidak boleh mensosialisasikan apapun di tanggal ini. Kemudian tanggal 12 September kita finalisasi DPT pemilu ronde pertama untuk memfinalisasi siapa-siapa saja pelajar Indonesia yang memenuhi kualifikasi sebagai daftar pemilih tetap dan sah untuk pemilihan ronde pertama. Kemudian pada tanggal 13 sampai 14 September ini merupakan masa pemilihan umum ronde pertama. Jadi seluruh pelajar di UK atau pelajar Indonesia yang memiliki hak pilih ini dapat menentukan hak pilihnya pada tanggal 13 sampai 14 September. Kemudian kita akan kerja lebih keras lagi 14 September itu kita sudah perhitungan suara secara elektronik dan juga verifikasi manual. Itu saya tekankan untuk menghindari adanya perbedaan. Sebenarnya, walau kita tahu elektronik sudah menghasilkan hasil, tapi kita tetap harus verifikasi secara manual hasil perhitungan suara ini pada tanggal 14. Kemudian tanggal 15 ini pengumuman calon ketua umum yang lolos dari putaran ronde pertama ini. Dengan syarat-syarat persentase yang nanti akan saya jelaskan berikutnya.
Kemudian tanggal 16 September sampai 2 Oktober ini merupakan masa kampanye kepada calon ketua umum yang lolos. Kemudian tanggal 19 September ada debat sesi 1 dengan topik tertentu. Pada tanggal 26 September ada debat sesi 2. 2 Oktober finalisasi DPT pemilu ronde kedua. Ini akan ada pertambahan atau pengurangan tergantung bagaimana status student pada tanggal 2 Oktober itu. Karena akan ada mahasiswa baru yang datang juga, atau mahasiswa yang telah berakhir masa studinya, maka akan ada perubahan-perubahan statistik terkait DPT ini nantinya. Kemudian tanggal 3 sampai 4 ini ada masa tenang. Kemudian 5 sampai 7 ini merupakan masa pemilihan umum. Tanggal 7 itu tahap perhitungan suara kembali, dan tanggal 8 ini merupakan pengumuman ketua umum terpilih PPUK tahun berikutnya. Nah, sosialisasi dan kampanye ini, pertama, penyelenggaraan sosialisasi dan kampanye difasilitasi dan diselenggarakan oleh KPU dan juga bisa dilakukan oleh calon ketua umum atau tim kampanyenya. Kemudian yang kedua, kegiatan sosialisasi dan kampanye yang difasilitasi oleh KPU merupakan upaya pengenalan calon ketua umum kepada publik, dapat dilakukan melalui sesi eksplorasi dan sesi debat yang akan kita selenggarakan tadi, atau melalui publikasi, melalui bahan sosialisasi atau kampanye yang telah kita sebarkan melalui media-media sosial KPU yang telah saya mention sebelumnya. Kemudian sosialisasi atau kampanye oleh calon ketua umum juga bisa diselenggarakan atau tim kampanyenya dengan metode pertemuan terbatas, itu dimungkinkan, kemudian pertemuan tatap muka atau dialog dimungkinkan juga, dan kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan kampanye atau sosialisasi. Nah, materi sosialisasi dan kampanye, yang pertama, materi sosialisasi kampanye wajib memuat visi, misi, dan program kerja untuk kepengurusan mereka di tahun 2021 dan 2022. Kemudian materi sosialisasi dan kampanye dapat disampaikan secara lisan maupun tulisan kepada halayak luas, khususnya para pelajar Indonesia yang ada di UK. Kemudian materi sosialisasi kampanye yang dimaksud harus disampaikan secara sopan, menggunakan tata bahasa dan kalimat yang santun dan pantas, serta tidak menyinggung. Kedua, mengandung informasi yang sebenar-benarnya, dapat dipertanggungjawabkan, berguna, atau relevan untuk mencerahkan para pemilih. Kemudian yang ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai kebijaksanaan dan etika, tidak menyerang pribadi atau personal, kelompok atau golongan tertentu, ataupun bakal calon atau calon ketua umum lain, serta tidak bersifat provokatif. Jadi ini sudah kita tekankan kepada setiap bakal calon ketua umum. Kemudian tata cara kampanye, sosialisasi kampanye dapat dilakukan melalui, pertama itu melalui KPU tadi, eksplorasi atau debat, pertemuan tatap muka atau dialog, kemudian juga media elektronik. Eksplorasi atau debat sebagaimana yang dimaksud diselenggarakan oleh KPU dan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube PPUK dan media online sejenis. Kemudian diselenggarakan sebanyak-banyaknya 3 kali selama masa kampanye, ada 1 sesi eksplorasi dan 2 sesi debat, dan dipandu oleh moderator yang dipilih oleh Komisi Pemilihan Umum dengan mempertimbangkan kapabilitas calon moderator dalam memandu diskusi. Jadi ini juga telah kita kasih listnya kemarin, beberapa list calon moderator, dan telah kita tetapkan dan telah kita undang untuk menjadi moderator. Kemudian materi eksplorasi atau debat ini mencakup visi, misi, dan program kerja unggulan bakal calon atau calon. Kemudian juga topik-topik utama nih yang akan sangat menarik Bapak Ibu, Bawaslu juga akan melihat nanti topiknya sangat menarik dengan lingkup kerja PPUK dan berhubungan erat dengan kepentingan pelajar Indonesia di UK. Ini yang kita tekankan nanti di sesi eksplorasi dan debat. Kemudian debat yang dilaksanakan KPU mempertimbangkan aspek kesetaraan. Calon ketua umum yang nantinya lolos di sesi debat setelah putaran pertama itu diperkenankan mengajukan atau melibatkan calon wakil ketua umum dalam debat pemilu PPUK selambat-lambatnya 7 hari sebelum debat pertama dilakukan. Akan tetapi ada ketentuannya nih, kehadiran calon wakil ketua umum pada debat harus dapat disetujui jika seluruh calon ketua umum, jadi seluruh calon ketua umum mengajukan calon wakil ketua umum dalam debat. Jika salah satu calon ketua umum tidak memutuskan untuk tidak mengikut sertakan atau tidak mempunyai calon wakil ketua umum, maka keputusan yang diambil KPU adalah debat hanya akan antar calon ketua umum saja. Jadi tidak ada wakil ketua umum sama sekali kita ajak untuk berpartisipasi. Nah, dalam kasus di mana pemilu dilakukan dalam 2 ronde yang dimaksud, calon ketua umum adalah bakal calon ketua umum yang telah dinyatakan oleh KPU untuk lanjut ronde kedua pemilu PPUK. Nah, tim sosialisasi atau tim kampanye juga sudah kita atur regulasinya. Bakal calon atau calon ketua umum yang telah lolos verifikasi KPU wajib menyampaikan daftar tim kampanyenya yang telah dibentuk selambat-lambatnya 2 hari atau 48 jam setelah penetapan bakal calon ketua umum atau calon ketua umum PPUK. Jadi hari ini merupakan daftar atau deadline akhir submit bakal tim sosialisasi atau tim kampanyenya.
Kemudian yang kedua, calon ketua umum dapat melibatkan calon wakil ketua umum. Kemudian yang ketiga, penyampaian informasi daftar tim atau sosialisasi kampanye oleh calon ketua umum atau bakal calon ketua umum dilakukan dengan mengirimkan email kepada KPU PP United Kingdom. Kemudian 4, daftar tim sosialisasi atau kampanye dikirimkan dalam bentuk PDF dengan mencantumkan nama lengkap, universitas, jenjang studi, program studi, alamat email, serta anggota tim sosialisasi atau kampanye. Dan yang kelima, daftar tim sosialisasi atau kampanye dianggap sah jika memang sudah ditandatangani oleh bakal calon ketua umum atau calon ketua umum PP UK dan diserahkan ke kita. Nah, alur komunikasi. Nah, ini untuk menghindarkan adanya konflik kepentingan, seperti ketua umum atau wakil ketua umum mengintervensi atau pihak-pihak lain mengintervensi. Alur komunikasi hanya dapat dilakukan oleh bakal calon ketua umum atau calon ketua umum melalui Humas KPU PP United Kingdom. Jadi tidak bisa mengkontak saya, atau tidak bisa mengkontak Kang Dodi atau orang lainnya, hanya melalui email atau kontak WhatsApp Humas KPU PP UK. Yang kedua, bakal calon atau calon ketua umum dapat menunjuk salah satu anggota tim kampanye juga sebagai pihak yang dedicated untuk berkomunikasi dengan Humas KPU. Jadi hanya ada 2, bakal calon ketua umum atau calon ketua umum plus 1 anggota tim kampanye yang bisa berkomunikasi dengan Humas KPU. Di sisanya kita tidak bolehkan, untuk menghindari adanya misinformasi atau informasi double atau informasi yang justru harus kita verifikasi setiap kali jika berasal dari tim kampanye yang lain begitu. Nah, do's and don'ts yang harus dilakukan dan tidak dilakukan oleh bakal calon atau calon ketua umum. Yang pertama yang harus dilakukan adalah bakal calon ketua umum atau tim sosialisasi dapat melaksanakan pertemuan tatap muka dan dialog secara interaktif. Yang kedua, pertemuan tatap muka dilaksanakan dalam ruangan atau gedung tertutup itu dimungkinkan atau terbuka dengan protokol kesehatan dan atau di luar ruangan dan atau melalui media online baik publik maupun private. Yang ketiga, pertemuan tatap muka atau dialog yang dilaksanakan dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka atau online pun dilaksanakan dengan ketentuan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan atau tempat duduk yang tersedia untuk ruangan atau gedung tertutup. Peserta dapat terdiri dari peserta pendukung dan tamu undangan, kita persilakan, kemudian memperhatikan protokol kesehatan dan melaporkan. Jadi setiap kali ada pertemuan tatap muka atau dialog maupun online atau tidak atau terbuka, ini harus dilaporkan kepada KPU. Kemudian pertemuan tatap muka atau dialog yang dilaksanakan di luar ruangan dapat dilakukan juga dalam bentuk kunjungan ke wilayah kampus, tempat tinggal mahasiswa, atau tempat-tempat publik lainnya. Dan yang kelima, bakal calon atau tim sosialisasinya dapat membuat akun resmi sendiri di media elektronik untuk keperluan kampanye selama masa kampanye. Nah, don'ts yang tidak harus dilakukan oleh bakal calon atau calon ketua umum selama pelaksanaan pemilu adalah yang pertama, selama pelaksanaan kampanye dilarang keras untuk mempersoalkan dasar negara Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, dilarang untuk menyinggung atau menghina suku, ras, golongan calon lain atau kelompok tertentu. Yang ketiga, dilarang menghasut, memfitnah atau mengadu domba calon perseorangan atau kelompok tertentu. Kemudian juga dilarang untuk mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum di mana saja kampanye dilakukan. Dan yang berikutnya, dilarang untuk melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU. Yang kedua, dalam menjalankan kampanye, bakal calon dan timnya dilarang untuk melibatkan yang pertama, jajaran pengurus PP UK periode tahun ini, kecuali pengurus itu sudah mengajukan resign dan sudah ada SK untuk resign-nya. Yang kedua, dilarang untuk melibatkan pejabat KBRI London dan Badan Kerjasama Penanaman Modal. Kemudian yang ketiga, dilarang untuk melibatkan pejabat badan usaha milik negara atau BUMD yang beroperasi di Inggris Raya, termasuk namun tidak terbatas pada Bank Indonesia, Bank Mandiri, BNI, dan Garuda Indonesia. Ini dilarang juga untuk keterlibatan mereka di sini. Kemudian format debat, ini juga kita mau inikan sedikit. Yang pertama, akan ada 3 sesi. Yang pertama, eksplorasi 1. Ini temanya kita telah sampaikan, ini terkait edukasi dan well-being. Kemudian tema untuk yang debat kedua, debat pertama, ini temanya social responsibility dan inovasi. Kemudian debat ketiga, ini politik dan demokrasi. Ini akan sangat seru karena pertanyaan-pertanyaan telah kita ramu dan akan kita lihat bagaimana kecakapan setiap bakal calon dalam menanggapi pertanyaan dan isu yang kita nanti akan berikan.
Nah, debat sesi eksplorasi atau sesi pertama untuk bakal calon ketua umum yang 4 ini, untuk pemilihan umum sebelum putaran ronde pertama, segmen pertama itu meliputi visi, misi, dan program kerja. Ini akan ditampilkan berupa poster presentasi dalam satu poster. Kemudian segmen kedua itu kita cakup pertanyaan mengenai edukasi atau pendidikan. Ketiga mengenai well-being. Dan yang keempat, kita akan kasih case study untuk setiap bakal calon. Bagaimana mereka coba merespon satu case study yang akan kita propose nantinya. Atau kalau situasi ini kamu harus menanggapi bagaimana. Nah, itu akan sangat menarik nantinya. Kemudian debat sesi pertama, setelah ini ada debat sesi pertama, ini adalah debat setelah pemilihan umum putaran ronde pertama. Artinya ini untuk calon ketua umum yang lolos putaran ronde kedua. Ini merupakan segmen satu, social responsibility, untuk melihat bagaimana mereka menanggapi isu-isu terkait social responsibility, kemudian inovasi, bagaimana membawa PPUK yang sudah sangat sangat emerging sebenarnya dalam pengembangan inovasi di bidang digital dan juga berbagai kegiatan tahun ini, bagaimana mereka meningkatkan lagi, kita ingin tahu apa inovasi-inovasi mereka. Kemudian juga kita juga menampung nantinya pertanyaan-pertanyaan dari publik di sesi debat pertama ini. Kita akan buka nanti pertanyaan-pertanyaan dari publik, dari student-student Indonesia terkait isu-isu utama yang mereka mau raise. Nanti akan kita tanyakan di debat sesi satu ini. Kemudian di segmen 4 akan ada head-to-head antar calon ketua umum. Jadi saling menanyakan nanti antar calon ketua umum terkait visi, misi, dan program kerja masing-masing calon ketua umum. Kemudian sesi terakhir, ini merupakan debat kedua. Segmen pertama itu akan mencakup politics, kemudian segmen kedua mencakup demokrasi, segmen ketiga itu mencakup what if. Jadi what if itu kalau kamu di posisi ini bagaimana kamu sebagai ketua menanggapinya dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian seksi keempat itu juga masih ada pertanyaan dari students yang akan kita tampung dan kita ramu menjadi pertanyaan untuk segmen keempat di debat kedua ini. Dan yang segmen kelima itu ada kembali head to head antar calon ketua umum. Nah, poster yang saya sampaikan tadi yang harus ditampilkan oleh para calon ketua umum ini dalam satu poster ini harus mencakup visi misi program kerja, kemudian juga program kerja yang relevan dengan sesi-sesi yang telah kita tetapkan baik di eksplorasi debat 1 dan debat 2. Formatnya telah kita sampaikan juga dan telah diketahui. Ini orientasinya landscape dan tidak lebih dari satu halaman. Dan yang poster dilarang berisikan hal-hal yang telah dilarang di dalam ketentuan pemilu PPIUK tahun ini. Dan pengiriman poster wajib dilakukan kepada KPU selambatnya 24 jam sebelum sesi eksplorasi maupun sesi debat dilakukan. Dan share screen poster atau eksplorasi debat dilakukan oleh admin KPU nantinya. Nah, mekanisme pemungutan dan perhitungan suara, mekanismenya merupakan pemilih atau DPT sebelumnya telah mengisi data mereka masing-masing atau telah terdaftar di portal ppi.org, kemudian pemilih harus login melalui website portal PPI dan menentukan pilihannya. Ini telah kita finalisasi dan kita telah sediakan fiturnya dan bisa diakses oleh setiap pelajar yang telah mendaftarkan diri sebagai member PPUK. Kemudian link voting juga akan dikirim melalui email kepada pemilih yang telah terdaftar di portal pada tanggal 13 dan 14 pada ronde pertama, 5 dan 6 dan 7 pada ronde kedua. Penghitungan suara dilakukan oleh KPU, kemudian calon ketua umum yang melaju pada ronde kedua ditentukan berdasarkan hasil voting yang kemudian merujuk pada pasal 6 dokumen ketentuan pemilihan umum. Ketua umum PPIUK terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak setelah putaran ronde kedua. Hasil penghitungan suara akan diumumkan secara resmi oleh KPU melalui situs media sosial, jaringan komunikasi lain yang dimiliki oleh KPU PPIUK pada tanggal 15 September untuk ronde pertama dan 8 Oktober 2021 pada ronde kedua nantinya. Nah, ini merupakan hal-hal yang bisa kami sampaikan sebagai informasi kembali kepada kepada calon ketua umum dan juga kepada Bawaslu. Jika ada pertanyaan mungkin nanti ada di sesi akhir kita akan sediakan, tetapi berikutnya lebih dulu kita mau memperkenalkan para bakal calon ketua umum yang telah hadir saat ini. Mungkin kita bisa mulai dari nomor urut 1. Ini ada Mas Muhammad Akil Yerilwan Putra. Mas Akil, apakah ada di sini? Masih ada ya, Mas Akil? Ya, ada Mas. Ya. Ya. Dani. Silakan Mas Akil perkenalkan diri, kemudian visi misi jika mau disampaikan juga silakan, atau hal-hal yang penting yang bisa disampaikan kepada Bawaslu yang hadir pada kesempatan kali ini. Silakan Mas. Ya, baik. Mungkin salam kenal kepada semua anggota Bawaslu, Mbak Stella, ada Pak Gatot, dan juga semua anggota KPU yang hadir, dan juga kandidat lainnya.
Saya Muhammad Akil Irwan Putra, kalau profesi adalah seorang dokter umum dengan fokus mungkin di bidangnya epileptologi. Saya akan berkuliah di UCL, di MSc Clinical Neuroscience, dan di sini memang saya mengajukan diri sebagai ketua PPI UK dengan visi yaitu menciptakan sebuah keluarga PPI UK itu yang inspiratif, kolaboratif, dengan fokusnya memang nantinya kepada pemulihan Indonesia pasca pandemi, yang nantinya memang akan menjadi poin penting di misi saya. Yang pertama memang adalah untuk kesejahteraan dulu bagi tiap anggota di semua aspek, ya, baik tadi bidang kesehatan fisik, mental, finansial mau legal, nanti baru naik ke level mungkin kolaborasi dan aktualisasi diri. Dan mungkin di sini dari saya sebagian, ya yang terakhir mungkin itu mohon kerjasamanya, dan bila memang nanti ada saran atau hal-hal yang perlu saya perhatikan dalam selama masa sosialisasi atau kampanye, saya siap menerima masukan dari semua anggota Bawaslu dan KPU. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Akil. Kemudian nomor urut 2 ini ada Mas Fitra Wardiman DJ, tetapi kebetulan saat ini sedang dalam penerbangan ke UK, jadi mohon izin beliau belum bisa hadir. Tetapi profil dan juga visi misi, video, kurikulum vitae, dan juga motivation letternya sudah kita dan teman-teman Bawaslu juga bisa lihat di website PP UK. Kemudian yang nomor urut 3 ini ada Mas Oki ya. Mas Oki sudah hadir di sini? Oh iya sudah. Silakan Mas Oki. Sudah. Ya, selamat pagi dan selamat siang buat seluruh yang ada di sini. Terima kasih sebelumnya sudah diundang, dan juga salam kenal untuk seluruh yang hadir di sini, baik dengan para calon dan juga dari KBRI. Salam kenal, nama saya Oki Irlivan. Saat ini saya sedang berkuliah di Oxford University dengan jurusan MMPM atau Major Project Management. Dan saat ini saya mengajukan diri menjadi salah satu kandidat Ketua Umum PPI UK, dan saya memiliki visi menjadi sebuah organisasi yang menjadi wadah bagi seluruh pelajar Indonesia untuk bersinergi, bersatu, dan juga berbagi. Misi saya adalah yang pertama ingin mendigitalisasi PPI UK sehingga menjadi data-driven organization, yang mana kita ingin mencoba untuk memodernisasi organisasi sehingga kita bisa mengaplikasikan big data di dalam pengambilan keputusan dan masalah yang terjadi terhadap PPI UK. Yang kedua adalah bersinergi. Kita tahu bahwa tidak hanya KBRI dan BUMN yang ada di UK, tapi ada juga para pengusaha small medium enterprise, dan saya kira banyak orang-orang Indonesia yang ingin juga kerja atau usaha di UK. Nah, di sini kami ingin memetakan bagaimana selama ini trennya, historinya ketika orang ingin bekerja dan juga ingin berwirausaha di UK. Yang ketiga, aspiratif. Kita ingin menjadi wadah yang selalu melayani, karena memang sejatinya PPI adalah lembaga pelayanan. Dan yang ketiga adalah progresif. Bagaimanapun juga, isu-isu yang ada di Indonesia harus kita tackling isunya dengan cerdas dan cermat juga sesuai dengan kapasitas kita sebagai mahasiswa. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bakal calon ketua umum nomor urut 3, Mas Oki. Kemudian kita pindah ke bakal calon nomor urut 4. Ini ada Mas Diki Arda. Silakan Mas Diki. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sore teman-teman sekalian, terutama teman-teman panitia KPU, Bawaslu, dan juga pengurus PPI, dan juga di sini ada Bapak Hartio dari KBRI ya. Izin memperkenalkan diri, Bapak Ibu sekalian. Nama saya Diki Adira Pratama, bisa dipanggil Diki. Saya adalah alumnus Universitas Gadjah Mada, jurusan Politik Pemerintahan, yang kemudian tahun ini melanjutkan studi ke University of Leeds dengan jurusan MA Global Development dengan beasiswa LPDP. Dalam kesempatan kali ini, saya mengajukan diri untuk kemudian menjadi salah satu kandidat calon ketua umum atau bakal calon ketua PPI UK dengan membawa visi menjadikan PPI UK sebagai rumah yang hadir dan kokoh untuk seluruh pelajar dan PPI cabang di UK, untuk kemudian bisa menghasilkan dampak yang lebih luas dan juga berkelanjutan. Ini menjadi penting karena memang bagi orang-orang yang menempuh pendidikan di negeri orang butuh sebuah lingkungan yang layaknya rumah, yang aman, nyaman, dia juga suportif, apresiatif, dan saya membawa 3 misi. Yang pertama adalah mendorong adanya partisipasi
dan juga kolaborasi seluas-luasnya secara aktif. Yang kedua adalah membangun sinergitas dengan gerakan pelajar maupun PP cabang. Dan terakhir adalah mendorong atau membangun wadah pengembangan diri, wadah pengembangan pemberdayaan, dan juga aktualisasi yang beragam sesuai dengan interest yang ada. Nah, kunci dari visi misi yang saya bawa adalah dengan kondisi yang kita alami saat ini, bahwa untuk bisa menghasilkan dampak yang besar dan sustainable itu perlu kemudian membangun koordinasian yang kokoh secara internal, secara koordinasian, secara program, dan juga kemudian kita PPI UK harus hadir dari awal, bahkan sebelum teman-teman pelajar datang ke UK dan sampai mereka kemudian pulang ke negara asal. Nah, ini yang kemudian menjadi titik tekan bahwa kita harus hadir untuk memastikan pelajar dan PP cabang itu survive, terberdayakan, juga bisa mengaktualisasikan diri dan secara organisasi dan kemudian menghasilkan dampak yang besar dan sustain tadi. Begitu Bapak Ibu, mohon kerjasamanya kalau misalkan ada masukan sebagainya, terutama terkait dengan proses pemilu yang kita lewati ini, mohon disampaikan secara pribadi bisa. Gitu. Terima kasih Bapak Ibu, salam kenal semuanya. Ya, terima kasih Mas Diki. Ya, bakal calon ketua umum nomor urut 4. Kemudian juga sebelum ke Bawaslu, saya mau menyampaikan ada isu yang menarik sebenarnya yang masuk ke kita, pertanyaan terkait ini mengapa empat-empatnya semuanya laki-laki? Mengapa tidak ada wanita nih, Mas? Nah, kemudian kita harus tekankan bahwa KPU dalam posisi ini men-encourage semua sebenarnya untuk maju dan meneruskan tongkat kepemimpinan Mas Gatot ini, tetapi kita tidak memiliki intervensi untuk secara khusus atau secara dedicated ya untuk menghubungi perempuan-perempuan yang ada di Indonesia, pelajar-pelajar Indonesia yang wanita di Indonesia untuk maju karena itu melanggar ketentuan yang telah kita atur. Jadi kalau nanti mungkin Bawaslu juga menerima komplain yang sama dari pemilih atau bagaimana, mohon juga bantuannya untuk support kita bahwa ini merupakan hal yang telah kita dorong, tetapi kembali lagi ini didorong oleh kembali lagi ke niat masing-masing ya untuk berkontribusi ke PPI UK. Jadi yang 4 orang bakal calon ketua umum merupakan 4 orang yang telah mendaftarkan diri, lolos verifikasi, dan kami pikir juga memiliki niat untuk maju dan berkontribusi di kepengurusan PPI UK berikutnya. Begitu. Nah, kemudian ini berikutnya kami mau berikan kesempatan kepada Bawaslu, kepada teman-teman Bawaslu, Bapak Ibu, kemudian ada juga Mas dan juga Mbak Stella juga di sini ada, untuk memberikan sambutan, kemudian arahan jika dirasa diperlukan. Waktu kami persilakan. Silakan. Baik, terima kasih Mas Dani. Izin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman yang saya muliakan. Jadi pertama-tama tentu saja kita harus bersyukur akhirnya bisa silaturahim kembali gitu. Saya senang sekali bisa bertemu walaupun melalui layar dengan para senior. Ada Kak Stella, ada Bang Erik, ada Mas Arif juga kita undang, mungkin beliau berhalangan. Kemudian seperti biasa ada Pak Yoyo dan Pak Arif dari KBRI. Jadi kita sudah melibatkan beliau berdua ini. Nanti karena seterusnya perjalanan PPI UK ke depan itu tidak akan pernah lepas dari arahan Pak Yoyo dan Pak Arif gitu. Kemudian di Bawaslu selain saya mewakili PPI UK yang incumbent bersama Mas Imad ya. Saya juga di Bawaslu juga ada perwakilan cabang, itu ada Mas Tondi dari York, kemudian Mas Ricky dari Edinburgh, dan Mas Johan dari Nottingham, gitu. Nah, sedikit perkenalan dari saya. Mungkin nanti saya kalau tidak keberatan, biar teman-teman ini ya bisa mengenal lebih dekat begitu. Nanti saya akan minta Bapak-bapak, Ibu-ibu Bawaslu untuk say hello lah minimal atau memperkenalkan diri, biar teman-teman yang lebih junior bisa mengetahui. Nah, kalau saya sendiri, saya Gatot Subroto, saat ini menjadi Ketua Umum PPI UK, dan tinggal 1 bulan lagi sudah demisioner. Nanti sebelum saya teruskan, mungkin saya akan sebut satu persatu ya. Saya ingin menyampaikan
inti dari fungsi dari Bawaslu. Ini supaya ada understanding di antara kita, antara KPU, Bawaslu, dan tentunya para calon yang akan maju ke dalam kompetisi demokratis ini gitu. Nah, intinya Bawaslu ini persis seperti disampaikan oleh Mas Dani, tidak hendak mencampuri urusan KPU. Prinsip utamanya kita menghormati independensi KPU. Dengan independensi seperti itu kita berharap ada trust yang terbangun dari semua pihak. Kemudian tentunya terselenggaranya pemilu yang secara jujur dan adil ya. Ya dengan beberapa asas-asas yang lain yang kita harapkan, accountability, transparansi, dan segala macam. Nah, 3 tugas atau fungsi utama dari Bawaslu ini intinya yang pertama itu semacam lembaga oversight ya, atau monitoring gitu. Istilahnya kalau di sini watchdog. Cuman kalau di Indonesia kan kurang enak kan ini arti harfiahnya ya. Intinya jadi pengawas lah. Kita ikut memantau dari jauh gitu. Kita tidak punya organ untuk melakukan verifikasi secara aktif dan segala macam. Jadi kita ada di sana melihat teman-teman KPU dan para calon nanti ini memastikan semuanya tidak ada yang terzolimi sesuai dengan ketentuan tadi yang sudah dibaca oleh Ketua KPU. Kemudian kita juga ada sebagai advisor, sebagai penasehat. Jadi kita juga akan memberikan nasihat untuk semua pihak, baik KPU maupun para calon kalau memang dibutuhkan. Gitu. Yang terakhir, yang ketiga, kita juga bisa berfungsi sebagai mediator dalam hal ada sengketa atau ada perselisihan. Nah, tapi outputnya nanti hanya berupa rekomendasi kepada para pihak begitu, kepada KPU ataupun ke para calon. Tapi kami berharap, ini harapan pertama saya mewakili Bawaslu ini ya, semoga tidak sampai ada sengketa yang perlu perlu penyelesaian yang serius dan segala macam. Kalau bisa secara kekeluargaan, secara understanding di antara kita semua. Itu sih harapannya. Dengan kita saling menghormati, kalau saya sih menyebutnya satu proses yang berkeadaban gitu ya. Kita saling menghormati satu sama lain. Mungkin itu dari saya. Mungkin ke Mas Imad berikutnya. Silakan Mas Imad, say hello atau introduce yourself. Ya, terima kasih Pak Gatot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Bapak Ibu, teman-teman yang ada di UK. Selamat sore buat Bapak Ibu dan teman-teman juga abang-abang, kakak-kakak yang ada di Indonesia. Perkenalkan, saya Imaduddin Abdullah. Saya PhD student di King's College London. Saya Wakil Ketua Umum PP UK 2020-2021. Sama seperti Pak Gatot, saya 1 bulan lagi juga di misioner. Dan diminta bantu oleh Pak Gatot untuk bantu di tim Bawaslu pemilu PP UK yang tahun ini. Salam kenal juga semuanya buat para calon Ketua PP UK. Semoga proses ini berjalan dengan lancar, sukses, dan kita mendapatkan Ketua PP UK 2021-2022 yang terbaik lah. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak Gatot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada di chatroom Bang Erik. Ada urusan lain sepertinya, karena itu kita memberikan kehormatan untuk Bang Erik untuk menyapa terlebih dahulu. Monggo Bang Erik. Ya baik, terima kasih banyak ya Pak Ketua Umum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Adikbud, Pak Rohman, sehat ya Pak? Pak Rohman masih winter sampai sekarang ya Pak, masih saljuan di sana. Halo Mas Yoyo, apa kabar? Fake snow. Oh ya, ini ada Ibu Ketua Umum 2019-2020 nih, Bu Stella. Dan Pak Ketua yang sekarang dan semua adik-adik yang sekarang masih di UK yang kemudian mau maju ya sebagai Ketua Umum PP UK. Saya cuma sedikit aja. Pertama terima kasih banyak ya. Jadi kalau saya ngitung sampai sekarang itu Mas Gatot, berarti saya itu maksudnya tetap ada di circle-nya PP UK udah 5 tahun, 2016 Wakil Ketua, 2017 Ketua, 2018 Dewan Pertimbangan, 2019 juga, 2019 apa ini ya aku ya? Pokoknya sampai sekarang nggak pernah berhenti deh dari 2016, kayaknya bisa dapat rekor tuh ya, kayak saya paling lama di PP UK kayaknya. Tapi anyway,
pertama selamat dulu ya buat Pak Gatot dengan kepengurusan yang sekarang. Kalau nggak salah jadi menang PPI negara terbaik gitu ya. Betul ya, wah nih congratulations ya. Jadi 2000, kalau nggak salah 2000, zamannya media tuh 2015 kalau nggak salah ya. 2015, 2014 atau 2015 PPI UK pernah jadi PPI terbaik. PPI negara terbaik itu, terus habis itu di saya sama Bayu 2017, terus sekarang lagi ya Mas Gatot. Jadi untuk para ketua ini sebenarnya bebannya berat gitu ya, kemudian untuk mempertahankan sekarang yang sudah ada. Terutama buat kepengurusan yang sekarang selamat, karena kepengurusan yang ini sama seperti kepengurusannya Stella, ada di saat pandemi, jadi memang sangat tidak mudah. Di zamannya saya sih ketemu tiap hari, memang saya sama Bayu hidupnya di KBRI gitu ya, dan banyak sekali kegiatan kita. Total kegiatan tahun itu 2017-2018 ada 47 kegiatan, dan mengelola keuangan itu hampir sekitar 2 atau 3 miliar rupiah gitu. Jadi berbeda banget gitu ya. Jadi challenges yang sekarang kemudian ada jauh lebih berat gitu ya buat adik-adik. Nah, saya nggak mau banyak-banyak menyampaikan hal yang penting, karena tadi sudah disampaikan oleh Mas Dani secara lengkap gitu ya bagaimana prosesnya. Mungkin yang saya selalu bilang, kalau kemarin waktu masih di UK ada adik-adik yang kemudian memaju calon ketua umum, saya cuma bertanya aja sih sebenarnya untuk berkontribusi gitu ya untuk Indonesia atau untuk masyarakat, nggak harus lewat menjadi ketua umum PPI UK. Jadi please tanyakan lagi gitu ke diri Anda, kenapa mau jadi ketua PPI UK. Is it only biar CV-nya kelihatan fancy gitu ya, kemudian ada ketua PPI UK-nya gitu ya. Karena honestly speaking, sampai sekarang saya nggak pernah sih ditanyain pasien saya. Tadi kan ada yang dokter ya, Dokter Muhammad Akil, nggak pernah ditanyain, Dokter Erik pernah jadi ketua umum PPI UK nggak sih? Enggak sih, nggak pernah ditanyain kayak gitu. Dan alhamdulillah serius saya juga tidak dipengaruhi karena itu sih. So you need to have a better reasons why you want to be the president of Indonesian Student Associations in the UK. It's not just simply jadi ketua aja gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sama seperti yang pertama tadi, to contribute bisa nggak harus lewat PPI UK, bisa lewat banyak hal gitu ya. Jadi pertanyaan kedua itu. Yang ketiga, di zaman waktu saya 2017-2018 untuk pemilihan ketua umum PPI UK yang pertama tuh, yang pemilihan langsung. Kalau dulu ada perwakilan dari cabang yang memilih. Jadi saya ketua umum PPI UK pertama yang kemudian melakukan atau dipilih langsung oleh mahasiswa gitu ya di UK. Waktu itu banyak banget dramanya gitu ya. Cuma menurut saya posisi seperti ini gitu ya, bisa dibilang posisi publik, orang-orang ngeliatin menjadi perwakilan banyak mahasiswa di UK. Menurut saya ya udah, modalnya niat aja, lillahi ta'ala gitu ya. Modal yang paling baik kayaknya itu. Honestly speaking, saya bukan membandingkan dengan calon yang lain ya, tapi the effort yang kemudian teman-teman udah berikan untuk maju sampai ke tahap ini tuh udah luar biasa. Karena mungkin teman-teman yang lain, mereka mungkin lebih memilih konsentrasi untuk full kuliah agar bisa cepat pulang. Tapi teman-teman tentu pasti jangan juga terlambat gitu ya. Jadi kalau misalnya mau ini harus selesai sekolah tepat waktu, karena tujuan ke sana kan bukan untuk jadi ketua umum PPI UK, ya nggak sih? Tujuan ke sana kan buat sekolah, bukan jadi ketua umum PPI UK. Jadi kalau misalnya kemudian ada ketua umum PPI UK yang kemudian terlambat, ya itu orang per orang, tapi saya berharap ketua umum PPI UK itu sebenarnya jadi contoh dan selesai tepat waktu, please gitu. Ya kan, karena dari pembiayaan manapun itu pasti ada uang dari pajak negara yang kemudian digunakan untuk teman-teman, mau itu negara UK, mau itu negara Indonesia, ya tetap aja gitu ya. It's not purely dari teman-teman terutama yang beasiswa. Jadi pastikan niat itu. Yang berikutnya, I never buy any followers on my Instagram. All followers di Instagram pada waktu itu emang benar-benar orang yang follow saya aja gitu. I never try to reach out people to vote for me. Dan please terkait kampanye gitu ya, just please be mature enough gitu ya. Apalagi ini semua yang maju cowok-cowok gitu ya. Jadi semuanya ya tegas-tegas aja gitu. Jadi jangan kemudian nanti ada orang yang nelpon, ada keluarga yang kemudian bertanya ke KPU, kemudian ada
teman, aduh ada siapa, jangan kayak gitu. Menurut saya sih itu kayak pemilihan ketua kelas dia jadi jatuh-jatuhnya gitu ya. Jadi menurut saya sih jalani aja. Kalau memang ini waktunya teman-teman yang diberikan sama Tuhan untuk memimpin, baik. Tapi kalau misalnya bukan waktunya teman-teman dan dipaksakan untuk menjadi teman-teman, sayang mungkin amanahnya akan lebih baik kalau misalnya diberikan kepada orang lain. Kalau misalnya amanah tersebut kemudian dipaksakan, malah jadi dosa buat kita ya, karena buat mungkin orang lain yang lebih pantas untuk itu gitu. Tapi gara-gara kita kemudian berusaha dengan sedapat-dapatnya dalam tanda kutip, akhirnya kemudian amanah jadi tidak begitu baik. Jadi menurut saya sih itu sih yang mungkin dititipin aja kali ya, Pak Ketua. Tapi sekali lagi selamat buat niat baiknya sampai sekarang ini. Terima kasih ya Pak Rohman, Mas Yoyo, Pak Ketua, dan semua calon yang sudah hadir. Mbak Stella, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Erik. Tadi yang di-mention pertama kali Pak Arif Rohman oleh Bang Erik. Jadi, your turn, Pak. Monggo silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama saya Muhammad Arif Rohman, ya. Saya Dikbud terkait kegiatan mahasiswa ini. Saya dulu pernah jadi ketua BPM. Kalau sekarang namanya Badan Perwakilan Mahasiswa itu sekarang apa? Mungkin semacam itu. Waktu di Indonesia. Lalu ketika saya sekolah di sini, Nottingham, itu karena Chevening 2003-2004, saya tidak bisa ikut ya, karena memang Chevening 1 tahun itu amat sangat berat dan adaptasi belajarnya juga tidak mudah. Dan memang orang ke UK ini sebenarnya semua memang benar tadi kata Erik itu, number one itu study, ya. Jangan sampai ke sini pakai dua negara nggak lolos atau nggak selesai, itu kasihan. Lalu yang kedua, 2009 saya kembali ke sini, saya ambil studi Asia Tenggara di SOAS. Nah, itu saya ikut kegiatan PPI waktu itu jadi seksi akademik. Nah, persoalan pertama yang saya lakukan adalah saya melihat persoalan apa yang paling mendesak bagi teman-teman mahasiswa S3, karena S3 itu yang paling lama ya, dan paling susah. Gitu. Nah, waktu itu kita ngadakan yang namanya academic writing. Ya. Lalu saya ingat ternyata sebelum saya, sebetulnya sudah pernah ada yang namanya forum kemisan yang dulu sama Pak Yanuar ya. Pak Yanuar itu ternyata mengadakan forum kemisan kalau itu untuk membantu S3, karena ternyata tidak mudah. Cara berpikir dalam menulis disertasi itu tidak seperti kita nulis mungkin S1, S2 gitu ya. Di Indonesia juga kadang-kadang kita tidak terbiasa dengan hitungan kata, tidak biasa dengan yang namanya critical thinking. Nah, jadi persoalan-persoalan itu yang barangkali itu nanti mendesak untuk diselesaikan kalau misalnya memang diperlukan. Nah, jadi memang skop kecilnya itu, saya kira PPI itu harus saling membantu untuk para mahasiswa sendiri dalam konteks problem internal. Nah, problem eksternalnya itu adalah bagaimana represent mewakili Indonesia di konteks nasional UK. Bagaimana supaya PPI itu dikenal sebagai organisasi mahasiswa elit dunia yang kemarin sudah mendapat penghargaan. Nah, sekarang tidak hanya di level nasional kita sendiri, tapi di level UK. Ya, jadi, misalnya lomba-lomba dengan teman-teman ASEAN. Ya. Kalau perlu badminton tanding sama anak-anak UK, gitu, biar kita kelihatan kita kita itu lebih superior dari mereka misalnya. Gitu. Karena seperti di Labro itu kan ada sport science yang barangkali badminton bisa jadi andalan misalnya. Jadi, saya kira di kalangan internasional sendiri harus segera dilakukan persoalan paling besar, kemudian dilakukan backup untuk teman-teman, kemudian yang di nasional level itu kalau bisa itu Indonesian student itu lead atau tampil di atau terekam dalam media massa. Dulu saya sekali dua kali ngomong sama Mas Garot, gimana caranya supaya Indonesian student itu ada dalam rekodnya British National Media. Ya. Sehingga orang kalau mengatakan, karena salah satu problem dulu waktu saya datang pertama itu selalu adalah salah satu kesulitan orang di Inggris itu adalah tidak tahu di mana Indonesia. Ini persoalan susah sekali. Bali tahu, tapi Indonesia nggak tahu, itu yang
tahun 2020 itu masih ada persoalan itu. Ya. Nah ini bagaimana introducing ini bisa dibuat dalam skala masif, ya introducing Indonesia itu dalam skala masif, kemudian reguler, karena kalau sekali one off itu ya bisa, kalau one off tapi harus masih besar gitu, kolosal gitu ya, jangkauannya besar. Tapi kalau misalnya selain itu harus ada yang reguler tapi masif gitu ya. Nah itu teman-teman PPI di setiap kota itu nanti perlu digerakkan untuk mengenalkan Indonesia. Media apapun bisa dipakai saya kira. Ya. Nah yang ketiga itu empati kebangsaan. Mas Gatot sudah melakukan, dengan diteruskan. Ya, saya sudah bilang Mas Gatot, one off activities itu dikurangi, tapi kalau bisa integrated activities. Jadi ada narasi, ada aksi berkesinambungan kalau bisa. Ya, Mas Gatot kemarin sudah bicara tentang nasib guru di Indonesia. Lalu bagaimana kita mengumpulkan dana bantu mereka. Ya, saya kira dalam konteks COVID ini sangat relevan. Ya. Semua orang minta dibantu. Meskipun ada juga mahasiswa yang juga minta bantuan. Ya. Kemudian bagaimana misalnya kalau itu bisa dilakukan, bantuan-bantuan dari teman-teman mahasiswa itu misalnya dikembangkan lagi ke siapa itu, selain di Indonesia. Karena sebenarnya barangkali mahasiswa kita sendiri juga ada masalah. Ya. Jadi intinya memang PPI itu selalu berhubungan dengan 3 hal. Satu, problem internal mereka sendiri, itu harus diselesaikan. Ya, misalnya membantu mata kuliah apa supaya segera selesai gitu teman-teman S2, S3, S1 kalau perlu. Yang kedua, problem citra PPI di internasional Inggris, bukan di luar negeri ya, tapi di internasional Inggris. Nah, yang ketiga itu ada empati kebangsaan atau problem nasional Indonesia sendiri yang itu tadi harus narration and action, ya, wacana dan tindakan, bukan hanya wacana. Dan kalau bisa saya bilang integrasi dan ada reguler. Jadi masalahnya apa? Dibuat konsepnya, bagaimana solusinya sampai itu selesai. Ya. Itu semua sudah dilakukan Mas Gatot. Nanti tinggal lihat filenya. Ya selain itu sambil ada juga promoting Indonesian culture yang one off. Tapi kalau itu bisa dibuat integrasi, narasi, aksi, dan itu berkontribusi secara terus-menerus, saya kira itu dalam jangka panjang Indonesia akan dikenal. Baik di kalangan kaum muda. Ya. Mungkin kalau di Inggris kan bola. Kita tampilkan main bola dengan apa kelapa sawit, kalau di pesantren kan kelapa dibakar untuk main bola dengan sarung, itu menggegerkan orang Inggris melihatnya tidak bisa. Tapi itu yang unik dari sebuah Indonesia. Ya. Barangkali yang begitu-begitu, yang narasi yang original contribution to the discourse yang ada di. Saya kira mungkin dari saya itu saja. Ya, semoga ketua terpilih nanti menjadi ada sedikit orientasi what to do and where to go, karena itu penting. Waktunya cuma setahun, tidak berada hanya dalam konsep narasi dan wacana, tapi narration and action itu coba ya. Mungkin begitu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arief wejangannya. Ini terutama untuk teman-teman calon nih. Kemudian berikutnya dengan hormat kami minta Pak Yoyo. Silakan Pak Yoyo. Terima kasih Mas Gatot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya sangat senang bertemu. Sebelumnya mungkin saya harus menyampaikan salam dari Pak Desra kepada teman-teman semua. Dan saya yakin kalau Pak Desra hari ini juga dapat bertemu dengan teman-teman akan senang karena melihat Bang Erik itu sumringah gitu ya, Stella juga sumringah. Jadi sebenarnya mungkin kondisi di Indonesia itu menyenangkan gitu. Saya lihat teman-teman di UK juga senang gitu ya. Itu Mas Gatot juga bolak-balik minum, itu bertanda bahwa kesehatannya itu prima gitu. Bukan begitu Bang Erik, itu yang dokter nih biasanya yang tahu. Nah, Bang Ima juga gitu, Mas Dani juga, semua teman-teman. Dan yang kedua, saya harus mengucapkan selamat kepada teman-teman bakal calon. Mudah-mudahan ini menjadi satu awal yang baik. Saya tidak akan panjang-panjang karena semua sudah menyampaikan
banyak hal, tapi yang saya titip pesan adalah bahwa ketika nanti memulai aktivitas, apakah itu kampanye, apakah itu debat, please diperhatikan protokol kesehatan. Mas Dani dan Mas Gatot mungkin lebih di breakdown benar-benar, jangan sampai muncul klaster baru COVID-19 yang diakibatkan oleh kegiatan pemilu. Nah, ini saya titip benar, jangan sampai ada klaster baru. Karena kasus di UK naik sekarang. Hari kemarin itu 42.000. Jadi cukup banyak. Jadi tolong ini menjadi hal yang penting diperhatikan, Mas Gatot. Dan kalau penting, Mas Gatot, tiap kali misalnya ada kegiatan offline, teman-teman unit kesehatan please untuk dilibatkan untuk memastikan semuanya on the right track gitu ya. Nah itu aja, saya tidak berpanjang lebar karena sebenarnya kita hanya ingin berkenalan lebih dulu ya. Panggil saja saya Yoyo. Saya sehari-hari saya bekerja sama dengan Pak Arief. Saya Minister Counselor untuk Penerangan dan Sosial Budaya sekaligus koordinator bagi teman-teman di Pensosbud. Itu sedikit pengantar dari saya. Senang dapat bertemu dan berkenalan dengan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yoyo. Pesannya udah kami catat, Pak. Kemudian kesempatan berikutnya yang paling cantik, Kak Stella. Silakan. Oh, Pak Gatot. Setahun kemudian ketemu lagi Pak Gatot. Udah lewat setahun nggak berasa. Selamat sore kalau waktu Indonesia buat Pak Yoyo, Pak Arief, Kak Erik, Pak Gatot, dan juga teman-teman PPUK. Mas Imadudin, ingat banget waktu itu mau pulang sempat telepon-teleponan kita ngobrolin PPUK. Selamat dulu nih buat teman-teman yang sudah lolos verifikasi menjadi bakal calon ketua umum ya. Dan ternyata sekarang dilakukan 2 periode, bukan 2 periode, 2 putaran. Yang tadi setelah aku dengar dari presentasinya Kak Dani, itu menurut aku menjadi satu percontohan pemilu yang cukup baik, dan I have to acknowledge better than mine yang previously, karena sebenarnya dengan menyelenggarakan pemilu yang tertata dan jelas seperti itu memudahkan juga buat teman-teman calon sebenarnya untuk menyampaikan visi misinya, dan juga pemilih untuk lebih tahu dengan karakter kalian gitu, dan juga bagaimana kalian punya decision making ketika berorganisasi. Saya di sini juga banyak belajar sebenarnya dari Kak Erik, karena Kak Erik dulu yang salah satu yang kalau mau daftar PPUK itu kan jadi ketua umum biasanya kita lihat dulu tuh ketua-ketua sebelumnya siapa ya. Nah itu waktu itu saya lihat ada Valdo, ada Alanda, Kak Erik, Arif Rohman, dan kemudian itu juga pertanyaan Kak Erik itu ditanyakan ke saya juga beberapa tahun lalu. Kenapa lu mau jadi ketua PPUK gitu? Kalau misalnya mau kontribut, nggak usah lihat ketua PPUK, banyak kok hal yang bisa dilakukan gitu. Karena beneran ketua PPUK itu nggak gampang dan nggak dapat apa-apa. Honestly sebenarnya itu kerasa pada saat pulang, nggak ada juga yang nanya, "Stel, lu dulu ketua PPUK?" Nggak ada yang nanya juga. Di kerjaan nggak ngaruh juga. Interviewer pas mau lamar kerja nggak nanya, "Oh kamu dulu ketua PPUK?" Nggak ada gitu. Jadi yang mau ditekenin lebih memang kalau jadi ketua PPUK, yang saya lihat juga dari Pak Gatot udah menunjukkan itu selama setahun kemarin, itu benar-benar melayani gitu. Apapun, it's not about kita lagi, itu udah tentang PPUK, tentang teman-teman mahasiswa gimana bisa akomodate kepentingan teman-teman kita yang kuliah di sana. Dan literally banyak hal yang harus dikorbankan, terutama yang S2 ya, yang cuma 1 tahun gitu. Karena banyak hal yang mungkin teman-teman lain bisa experience, kita ya harus mengorbankan karena kita punya amanah gitu.
untuk mengorbankan kepentingan kita supaya organisasi ini bisa berjalan dengan baik. Buat saya, karena tadi udah disampaikan banyak banget sama Kak Erik juga, dan juga Pak Gatot, Mas Imadudin, Pak Yoyo, dan juga Pak Arif, menurut saya hanya ingin ini memberikan semangat aja kepada teman-teman calon bakal calon Ketua Umum PPUK. Apapun hasilnya, jangan merasa itu menjadi satu-satunya penentu experience kalian di UK, karena pada dasarnya kita ke UK kan mau sekolah, mau menikmati belajar di lingkungan baru, ketemu banyak orang, belajar bertukar pikiran, dan ini adalah sebenarnya satu step di mana kalian dikasih kesempatan untuk lebih kenal lagi, terutama lebih kenal tentang Indonesia ya, tentang Indonesia di mata negara lain gitu. Dan juga kolaborasi terus. Stakeholder paling penting adalah KBRI, karena KBRI selama ini yang akan selalu dan sampai kapanpun mensupport PPUK dalam apapun acara yang akan kita selenggarakan. Dan semoga siapapun yang terpilih nanti, saya percaya Pak Gatot dan tim akan menjalankan pemilu sebaik-baiknya dan bisa meneruskan kerja baik Pak Gatot, Mas Imadudin, dan teman-teman ke depan. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Mantap, betul. Terima kasih Kak Stella. Oh ya, selamat ya, kemarin terpilih juga sebagai ketua alumni Chevening ya. Jadi kalau itu nggak nyalonin diri Pak, itu disuruh. Itu beneran disuruh, nggak nyalonin diri itu. Kalau PPUK saya nyalonin diri. Kalau Chevening itu kerjaan senior-senior, juniornya disuruh ngerjain begituan. Aduh, thank you Pak. Ya, jadi kami selaku PPUK ikut bangga dan support lah. Semoga sukses dalam kepemimpinannya. Kemudian yang berikutnya, tadi Mas Riki minta skip ya, karena tidak memungkinkan. Jadi sepertinya Mas Riki hanya memantau. Mas Gatot, saya izin pamit ya. Pak Arif, Roman, saya izin pamit semuanya. Terima kasih. Congratulations thank you, semuanya. Mas. Terima kasih Terima ya. kasih Bang Erik. Kami menyempatkan diri. Bang Erik. Bye, Erik. Bye. Berikutnya Mas Tondi dari York mewakili PPI cabang. Silakan Mas Tondi. Baik, terima kasih Pak Gatot. Halo teman-teman semua. Selamat sore waktu Indonesia. Selamat pagi waktu UK. Saya Tondi Mirzano Siregar. Sekarang menjabat sebagai Ketua PPI York di tahun 2020-2021. Saya sekarang PhD di University of York di tahun ketiga di bidang arkeologi. Untuk teman-teman bakal calon ketua umum, sebelumnya selamat dan selamat berjuang ke depannya, dan untuk KPU PPUK beserta tim Bawaslu, semoga ke depannya pemilunya berjalan lancar. Itu aja Pak. Terima kasih. Siap, terima kasih Mas Tondi. Salam buat teman-teman di York. Kemudian terakhir Mas Yohan dari Robin Hood. Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat sore waktu Indonesia. Terima kasih Mas Yoyo, Pak Arif, Mas Gatot, dan semua teman-teman di KPU, Bawaslu, dan juga para calon. Selamat, perkenalkan nama saya Yohan Rubiantoro, saya Ketua PPI Nottingham, sama seperti Mas Gatot, sebentar lagi akan demisioner. Saat ini saya PhD student di University of Nottingham di bidang Education Leadership. Semoga semua calon sehat-sehat dan semoga seluruh proses pemilu PPUK tahun ini lancar semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin udah semua ya di catatan saya. Harusnya ada Kang Arif, tapi sepertinya beliau berhalangan. Oke, jadi mungkin dari Bawaslu seperti itu, Mas Dani. Intinya mari kita selenggarakan pesta demokrasi ini secara bermartabat, secara baik, persis seperti diinginkan oleh Mas Tondi tadi dan Mas Yohan. Mudah-mudahan lancar, tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Mari kita tunjukkan PPUK bisa menjadi penyelenggara pemilu. Tadi Mbak Stella juga menyebut ini mudah-mudahan bisa menjadi contoh yang baik
untuk penyelenggaraan pesta demokrasi yang baik gitu. Saya sih melihatnya ini mini lab dari Indonesia. Malah saya challenge ini Ketua KPU PPUK untuk kita semacam mengadakan webinar atau sharing session dengan Ketua KPU Indonesia gitu. Jadi kita tunjukkan ke dunia, kita belajar apa itu KPU, apa itu demokrasi, apa itu perbedaan pendapat, apa itu menang kalah dalam kontestasi politik. Harapannya banyak lesson learn yang kita dapat, kita belajar dari pengalaman ini, lebih dewasa, dan kita mendidik yang lain menjadi voters, menjadi citizen yang jauh lebih baik. Itu sih. Back to you, Mas Dani. Terima kasih banyak Pak Arif, Pak Yoyo, dan teman-teman semua sudah berkenan hadir. Mari kita pantau proses ini. Sebatas yang bisa ya, Pak Arif dan Pak Yoyo, Kastela dan teman-teman. Kalau memang ingin dekat banget, mari monggo. Tapi kalau ada kesibukan lain dan segala macam, boleh dipantau dari jauh. Terima kasih. Silakan Mas Deni. Ya, terima kasih Mas Gatot. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh tim Bawaslu, Pak Yoyo, Pak Arif, dan juga teman-teman Bawaslu yang lainnya. Sebelum kami tutup, sebenarnya saya berharap jika ada pertanyaan dari Bawaslu terkait apa yang telah saya presentasikan tadi, mungkin di saat ini juga bisa ditanyakan sebelum kami tutup, ataukah sudah jelas semua. Tetapi sebenarnya perlu kami tekankan lagi, setiap penyelenggaraan pemilu, tahapan-tahapan itu selalu kami update tepat 1 hari setelahnya, itu sudah update di seluruh media sosial KPU maupun PPUK. Jadi semua informasi itu kami mohon Bawaslu juga tetap mengawasi kami, memperhatikan apa yang kami update, dan juga jika ada masukan, jangan sungkan-sungkan langsung hubungi kami. Sebenarnya kalau Bawaslu bisa langsung menghubungi saya, karena itu berbeda dengan bakal calon ketua umum, karena bakal calon ketua umum itu wajib melalui Humas, tetapi Bawaslu silakan jika ada isu-isu sensitif yang mungkin harus kami benahi dan harus kami perhatikan untuk penyelenggaraannya. Kami sungguh membuka kesempatan seluas-luasnya kepada Bawaslu untuk memberikan masukan-masukan. Mungkin begitu. Jika ada pertanyaan, oke, silakan Mbak Stella, silakan. Just a quick question, yang nggak hadir tuh ada wakilnya nggak ya di sini? Yang Bakal calon ketua umumnya? Ya, kebetulan hari ini merupakan deadline penyerahan sebenarnya tim kampanye, dan juga jika dia punya wakil juga sebenarnya, tetapi sampai saat ini belum ada submitnya, jadi kita belum bisa ini. Ya, tetapi profil beliau juga sudah lengkap di webpage Mbak Stella, bisa diakses juga semuanya. Ya, nggak, maksudnya informasi di sini kan siapa tahu dia juga pingin dengar, takutnya dia nggak ada wakilnya, dia nggak bisa ikut informasi di sini. Ya, informasi di sini akan hari ini juga kita upload di YouTube sebenarnya juga. Oh, jadi dia bisa di situ ya? Oke. Iya, benar. Setiap meeting kita upload. Supaya apa dia juga bisa dengar. Oke, siap. Benar, thank you. Ya, silakan Mas Gatot. Ya, Mas Dani, ini ada titipan pertanyaan. Kalau di putaran 1 ada calon yang sudah lebih dari 50% perolehan suara, apakah putaran kedua tetap akan diputar? Ya, itu sudah kita atur sebenarnya. Jadi regulasi amandemen terbaru yang ada di webpage PPUK yang bisa di-download oleh siapa saja, oleh publik, bisa dibaca itu di pasal 6. Ketentuan kalau misalnya dari 4 calon ini 1 orang sudah lebih dari 50%. Artinya yang lain tidak mungkin, atau mungkin saja yang lain hanya 1 calon yang di atas 30%. Jadi ketentuan kita sebenarnya yang maju putaran ronde kedua itu adalah setiap bakal calon ketua umum yang memperoleh suara di atas 30%. Artinya kemungkinan itu akan ada 3 sebenarnya maksimal bakal calon yang akan lolos dengan masing-masing 30%, atau ada 2 dengan mayoritas suara, atau mungkin hanya ada 1 dengan sangat mayoritas suara. Nah, di kondisi hanya 1, itu akan kita sudah atur di regulasi bahwa 2 suara terbanyak yang akan maju ke putaran ronde kedua tanpa memperhitungkan kembali persentase yang telah dimiliki. Begitu ketentuannya Mas Gatot, dan itu sudah kita atur di regulasi yang ada di webpage portal ppuk.org. Begitu Mas. Ya, apakah masih ada pertanyaan? Mungkin Pak Yoyo ini dari KBRI juga. Aman Pak Yoyo? Oke. Baik, sebelum kami tutup, mohon doanya juga Bapak Ibu untuk tim saya, sebenarnya luar biasa sekali kerjanya. Kita itu meeting itu kadang jam 2:30 pagi masih on, bahkan verifikasi karena jadwalnya begitu padat sebenarnya. Jadi tim saya yang tadi saya sampaikan, panitia-panitia itu mereka sudah luar biasa sekali. Apresiasi utama untuk mereka juga nanti saya sampaikan dari Bawaslu. Mudah-mudahan mohon doanya, mudah-mudahan mereka juga dan kami tetap sehat, dan yang paling penting netral
dalam menyelenggarakan ini sampai akhir, adil, nggak ada berpihak kepada siapapun. Untuk itu kami mau tutup, silakan saya berikan kehormatan kepada Wakil Ketua Umum saya nih, ada Kang Dodi untuk menutup. Silakan Kang Dodi. Ternuhun Bang Dani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pertama ucapkan terima kasih kepada semuanya ya, kepada Mas Gatot selaku ketua ya, yang sedang berjalan sekarang, kemudian kepada KBRI yang Pak Arif Rohman, Pak Aryo yang sudah berkenan hadir dan juga turut ya berpartisipasi sebagai Bawaslu. Begitu juga rekan-rekan kakak-kakak dari mantan Ketua PPUK sebelumnya ya, yang sudah tadi banyak sekali memberikan nasihat asam garam ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi input masukan juga dan semakin membuat menambah energi ya kepada para calon untuk regenerasi pengurus Ketua PPUK periode berikutnya ya. Saya ucapkan selamat semua pada para calon ketua. Mudah-mudahan pemilu pada tahun ini bisa berlangsung dengan sangat semarak. Kami dari KPU akan berusaha semaksimal mungkin dengan semangat tadi melayani. Kami coba berikan yang terbaik yang kami bisa, seobjektif mungkin ya, dan juga bagaimana regulasi itu se-clear mungkin. Nah, tapi namanya manusia ini kan pasti tetap ada mungkin ya ruang-ruang kekhilafan, kesalahan. Maka kami itulah di sini kami sangat memohon sekali bimbingan, masukan ya kepada Bawaslu ya. Jangan sungkan-sungkan untuk berikan feedback kapan saja. Dan juga yang paling penting adalah agar pemilu benar-benar semarak, kami mengharapkan kerjasamanya ya. Bagaimana agar sosialisasi dari kegiatan pemilu ini bisa dibantu ya dalam berbagai saluran ya, online maupun offline ya, yang dimiliki oleh bapak-bapak, ibu-ibu semuanya gitu ya. Pasti semuanya di sini punya media sosial ya, punya portal ya, punya channel ya. Kami juga sangat mengharapkan bisa membantu bagaimana agar pemilu PPUK ini menjadi sangat terdengar ya, terdengar sehingga partisipasi dari seluruh mahasiswa yang ada di UK ini bisa terlibat. Kita sangat mengharapkan 100% itu bisa terlibat semuanya ya. Makanya kenapa kita tahun ini sudah dari sejak jauh-jauh hari ya, dari awal kepengurusan kita sudah libatkan dari sensus ya. Kemudian sekarang data sensus yang sudah ada, kita sudah punya database-nya. Nah, dengan sekarang semakin bantuan Bawaslu di sini untuk mensosialisasikan, membuat semakin terdengar, mudah-mudahan semua student ya Indonesia yang ada di UK ini mau terlibat aktif ya, memberikan suara sehingga benar-benar terasa ya, dan juga nanti mereka juga mau terlibat dalam kepengurusan untuk periode berikutnya. Itu mungkin sebagai penutup dari ini, dan saya pikir juga mohon doakan tadi, seperti kata Bang Dani, ya mohon doakan kami agar bisa bekerja dengan amanah dan semuanya bisa berjalan lancar dan bebas konflik harapannya ya, semuanya legowo, ridho dan bahagia dengan pesta demokrasi pada kali ini. Itu mungkin dari saya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini benar-benar bisa dicatat sebagai bagian dari amal soleh kita lah ya, sehingga benar-benar menjadi PPI yang melayani dengan sepenuh hati. Itu saja mungkin dari saya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz Dodi, mantap, luar biasa. Ya, terima kasih Kang Dodi. Dengan demikian berakhir sudah rapat konsolidasi KPU, Bawaslu, dan bakal calon ketua umum pemilu PPUK tahun 2021-2022 ini. Kami ucapkan terima kasih kepada setiap hadirin yang telah hadir. Semoga kita bisa mensukseskan secara bersama. Selamat hari akhir pekan, selamat menikmati, selamat sore untuk teman-teman di Indonesia juga. Have a good day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semua, Stella. Sampai jumpa semua. Iya, Pak. Sampai jumpa. Teman-teman ya, yang di UK. Yuk, Ya, mari. Terima kasih, Pak. Mbak. Iya, Pak. Siap.